Silakan deh, mau nanya apa? Saya jawab, kalau nggak bisa ya nggak bisa jawab. Ada kapasitas proporsional sendiri yang boleh dijawab sama enggak. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Nama Taufik Setiono, pangkat Aibtu. Bapak sudah berapa lama menjabat di sini? Saya bekerja di sini. Ya. Di sini udah 32 tahun. Masih orok ini ya. Belum lahir kali. 32 tahun alhamdulillah. Jadi polisinya kalau di Lewiliang dari tahun 2003. Mau direkam apa mau di apa? Mau dicatat? Udah direkam ya? Gak usah ditulis ya? Izin bertanya. Iya, dia apa deh? Bagaimana strategi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di wilayah ini? Strategi yang pertama secara persuasif. Persuasif itu pembinaan baik kepada ojek, baik kepada masyarakat, anak sekolah, segala elemen masyarakat. Strateginya itu karena yang terpenting adalah masyarakat sendiri yang menjaga keamanan, bukan polisinya. Kalau polisinya berapa biji sih? Polsek Lewiliang cuma 39 personil membawahi 5.000 masyarakat, kan nggak mungkin. Ya kan, polisi nggak membawahi satu orang banding 1.000, susah sekali. Untuk menjaga keamanan, ya strateginya pembinaan memberdayakan masyarakat dari aspek masyarakatnya, lingkungan, satpam atau masyarakat tukang ojek atau dari RT RW itu secara persuasi pembinaan. Yang pertama, yang kedua secara represif, penindakan kalau sudah dibina nggak bisa ya dibinasakan. Dibina dikasih tahu, kalau anak sekolah mamanya dikasih tahu nggak mau nurut ya sudah perlu tindakan keras, peringatan pertama, kedua, ketiga, gitu pun juga polisi ada upaya represi, tindakan hukum yang proporsional, terarah dan terukur. Ya kalau anak sekolah nggak pakai helm langsung ditilang, ya kan, karena mungkin secara aturan sih salah penuh lalu lintas, tapi secara ini kan cara sekolah yang mungkin dibina dulu, diarahkan kudu pakai helm, kudu nanti kalau udah sesuai umurnya mencari SIM. Salah satu caranya, banyak caranya, strateginya itu ya, baik dari segi lalu lintasnya, bahwa segi tidak pidananya, represif, represif dan represif. Strateginya itu begitu, salah satunya. Gitu. Ke pertanyaan Bu Nadine. Ya. Bapak maaf izin bertanya, bagaimana Bapak kepolisian menghadapi tantangan kejahatan siber? Tantangannya yaitu mempersiapkan sarananya, harus mendukung personilnya, ya kan, sarananya, alat-alatnya tanpa ada alat IT yang mendukung percuma tuh. Ya kan, kita nggak punya HP, kita mau nangkap judi online, gimana caranya? Kita nggak ada jaringannya, nggak ada jaringan secara internetnya, nggak ada. Kan itu secara dilacak dulu, mulai cyber itu ya, dilacak. Iya. Sarana, prasarana, dan personelnya. Ada sarananya, nggak ada personelnya, nggak bisa. Lolo ngapain tuh? Kasih senjata, tapi nggak bisa dipergunakan. Hanya tumpul, ya. Salah satunya begitu, personilnya, sumber daya manusianya, prasarananya dari alat, dan juga dari mekanisme struktur organisasinya. Harus mekanismenya harus jelas, siapa pemimpinnya, unitnya bagaimana, bagiannya bagaimana. Jadi jelas sistem kerjanya, nggak rancu. Bagian Sabara nggak bisa ngurusin masalah cyber, nggak bisa, harus
cyber, jurusi masalah cyber, unitnya tersendiri. Begitu kira-kira. Ya, nanti secara detailnya nggak ngerti nanti kalian. Kalau pokoknya sarana prasarana harus dukung. Tanpa adanya gitu nggak bisa. Dasarnya itu. Dan juga peran serta masyarakat, laporan. Sarana prasarana, tapi masyarakat nggak mendukung, nggak ada laporan, nggak ada pengaduan yang dirugikan. Pak, saya dihack nih Pak, HP saya. Nggak ada pengaduan, tapi memang kita mau tahu kan HP-nya dihack, situsnya dihack segala macam, ya? Ya. Itu. Oke. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Apakah ada kasus kejahatan besar yang sedang diselidiki di wilayah sini? Di sini yang besarnya semua dianggap nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, semua ditangani sama kita. Kalau masalahnya itu semua juga dianggap sama rata ya, semua ditangani lah kalau pengaduan itu. Yang menyangkut besar masalah kerugian juga ada, yang menyangkut masalah kerugian yang ratusan juta, ada sih masalah penipuan. Kalau besar dalam artian korbannya juga pernah ada korban masalah ini. Kita anggap di sini semua kasus besar pasti ditangani. Tinggal skala penanganannya masing-masing. Nggak ada yang mau buat kue, caranya harus pakai alat mesin canggih kan nggak mungkin. Kalau pakai masih pakai tangan juga pakai tangan. Lihat sarana apa skala prioritasnya dari penanganan dari perkara yang dilaporkan. Bapak, mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Oh iya, silakan aja, tetap aja ya saran saya sebagai nanti 10 tahun ke depan kan kalian nggak tahu ya 10 tahun ke depan ya generasi penerus Indonesia emas artinya ya kan 10 tahun ke depan pengganti bapak-bapak saya ini tekun belajar ya, apa aja yang diterima di sekolah itu diterima, dipelajari, ikutin, pasti ada manfaatnya.